Halo Midikers, kembali lagi bersama saya di channel Movie Addict. Di video kali ini, Mimin akan membawakan film berjudul The Last Airbender yang dirilis pada tahun 2010. Film ini berkisah tentang seorang avatar yang bertugas untuk menjaga keseimbangan dunia setelah 100 tahun terjebak dalam sebuah bola salju. Penasaran bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya. Alkisah dahulu kala kehidupan di alam semesta begitu sejahtera dan harmonis. Pengendali 4 elemen yaitu air, udara, bumi, dan api saling menghargai satu sama lain. Lalu lahirlah seorang avatar yang menguasai keempat elemen tersebut. Hanya avatarlah yang bisa menjaga keseimbangan keempat elemen dan berkomunikasi dengan para roh yang membimbingnya menjaga keseimbangan dunia. Namun sayangnya avatar tiba-tiba menghilang. Scene dibuka dengan memperlihatkan sepasang kakak beradik bernama Katara dan Sokka yang tinggal di suku air selatan. Dahulu tempat itu adalah kota besar, namun saat ini kehidupan di sana begitu sulit akibat kudeta oleh negara api. Bahkan mereka hanya mengandalkan hewan buruan untuk makan sehari-hari. Saat sedang berburu, mereka berdua tak sengaja melihat cahaya aneh dari dalam air di bawah es. Sokka pun berusaha memecahkan batu es itu, lalu tiba-tiba sebuah gumpalan es raksasa muncul di tempat itu. Karena penasaran, Katara pun memecahkan es itu, lalu muncullah cahaya yang memancar lurus ke arah langit. Saat dilihat lebih dekat, es raksasa itu berisi seekor bison bernama Appa bersama anak kecil bernama Aang. Mereka pun membawanya ke desa. Tak lama negara api datang karena melihat pancaran cahaya yang cukup besar tadi. Lalu pemimpin pasukan itu yang tak lain adalah pangeran negara api bernama Zuko meminta prajuritnya untuk memeriksa seisi desa. Melihat tato aneh di kepala Aang, tentara pun membawanya ke hadapan Zuko. Merasa cemas dengan Aang, Katara mengajak Sokka untuk mencarinya. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan bison milik Aang yang sedang terbang dan bermain bersama anak-anak. Keesokan harinya, Katara dan Sokka meminta izin kepada neneknya untuk mencari anak itu. Sebelum pergi, sang nenek bercerita mengenai dunia roh yang hanya dapat dijangkau oleh avatar. Ia memiliki firasat bahwa anak yang mereka temukan adalah sang avatar yang akan menjaga keseimbangan di bumi dengan bimbingan para roh. Lalu sang nenek meminta mereka untuk segera menemukan avatar karena negara api tak menginginkan keberadaan avatar di muka bumi karena mereka tidak ingin hidup bersama para roh. Di tempat lain, Zuko dan pamannya yang bernama Iroh telah mengetahui identitas Aang sebagai seorang avatar dan pengendali udara terakhir. Mereka pun berencana menahannya di menara api. Beruntung Appa bersama Katara dan Sokka datang tepat waktu sehingga Aang pun berhasil melarikan diri. Aang membawa Katara dan Sokka ke tempat tinggalnya, yaitu di suku udara selatan. Sesampainya di sana, Aang mulai memanggil teman-temannya. Namun sayangnya tak satu pun dari mereka menjawabnya. Lalu tiba-tiba Aang melihat tulang belulang manusia yang tergeletak di mana-mana. Katara pun berasumsi bahwa Aang telah berada di bola es raksasa selama 100 tahun. Menurut legenda, pemberontakan negara api telah dimulai 100 tahun yang lalu, dan mereka membantai seluruh pengembara udara
karena tahu Avatar akan lahir dari bangsa itu. Awalnya Aang tak percaya, sampai akhirnya ia menemukan kalung milik salah satu keluarganya di sebuah tengkorak. Di tempat lain, Zuko mendapatkan penghinaan dari seorang petinggi negara api bernama Jenderal Zhao, bahwa ia adalah pangeran yang terbuang. Sang raja telah mengusirnya dan ia hanya bisa kembali sebagai penerus tahta jika ia berhasil menemukan Avatar. Ia pun melampiaskan kemarahannya dengan berlatih bela diri. Sementara itu, Aang yang sedang beristirahat di wilayah kerajaan suku Bumi Selatan tiba-tiba didatangi seorang anak yang tengah dikejar oleh tentara. Katara berusaha melindunginya, namun sayangnya kemampuannya belum terlalu baik. Mereka pun dibawa menuju sebuah tahanan yang dijaga dengan cukup ketat. Usut punya usut, ternyata seluruh pengendali bumi ditahan di tempat itu atas perintah negara api. Avatar pun berusaha membangkitkan semangat para pengendali bumi dengan mengungkap identitasnya sebagai sang Avatar. Bersama para pengendali bumi, Aang mulai mengalahkan seluruh prajurit negara api yang berjaga di sana. Mereka pun berterima kasih kepada Aang dan teman-temannya. Tak lupa mereka mengembalikan sebuah gulungan milik suku air yang dirampas oleh negara api dan menunjukkan patung Avatar yang terlahir dari suku bumi di kehidupan sebelumnya. Saat hendak melanjutkan perjalanan, Aang merasa belum cukup kuat untuk menghadapi negara api karena ia belum sempat mempelajari cara mengendalikan elemen selain elemen udara. Sokka pun mengajak Aang untuk berguru kepada salah satu pengendali air terhebat yang hidup di suku air utara, dan Aang pun setuju. Sembari menempuh perjalanan, mereka singgah di beberapa desa yang telah dikuasai oleh negara api untuk membebaskan penduduk dari desa-desa tersebut. Di tempat lain, Jenderal Zhao tengah membicarakan sebuah rencana untuk menaklukkan suku air utara. Pada saat itu pula, Jenderal Zhao melaporkan keberadaan Avatar kepada sang raja. Di tempat lain, Iroh menyarankan Zuko untuk melupakan sejenak ambisinya untuk kembali pada tahta. Namun sayangnya, penghinaan sang ayah kepadanya terlalu besar. Dahulu wajahnya bahkan dibakar oleh sang ayah karena menolak bertarung dengan ayahnya sebagai sebuah hukuman. Kembali pada Aang yang tak bisa fokus belajar mengendalikan elemen air, ia pun pergi menuju kuil udara utara. Lalu Aang bertemu dengan seorang biksu yang langsung membawanya ke dalam sebuah ruangan di mana patung-patung Avatar berada. Tak lama tiba-tiba pasukan negara api muncul. Rupanya biksu itu adalah umpan untuk menangkap Aang. Tak lama, Aang mendapatkan penglihatan dari roh naga untuk segera pergi ke suku air utara demi menyelamatkan mereka dari negara api. Saat tersadar, Aang sudah berada di penjara negara api. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki bertopeng berhasil masuk dan menyelamatkan Aang. Berbekal pengendalian angin, Aang mulai menghadapi prajurit bersama orang tadi. Rupanya laki-laki itu adalah Zuko, sang pangeran negara api. Keesokan harinya, Jenderal Zhao melaporkan kejadian semalam kepada raja. Rupanya ia mengetahui bahwa laki-laki bertopeng itu adalah Zuko. Lalu secara tak terduga, sang raja mengungkit bahwa Zuko adalah roh biru. Selang beberapa hari, Aang dan yang lainnya tiba di suku air utara. Aang diterima untuk berlatih mengendalikan air di sana, meski mereka tahu kedatangan Aang membawa bahaya untuk mereka.
Suku air utara ternyata dipimpin oleh seorang putri yang bernama Yue. Sementara itu di negara api, Zhao diketahui telah menemukan tempat roh bulan dan roh samudra yang menjadi sumber kekuatan untuk suku air utara. Kembali pada Ang, ia telah mulai berlatih bersama seorang guru. Si guru pun heran melihat Ang yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pengendali air. Sementara itu Sokka mulai semakin dekat dengan sang putri. Pagi itu sang putri bercerita asal-usul rambutnya yang berwarna putih. Konon ia lahir dalam kondisi yang nyaris tak bernyawa. Lalu ayah ibunya berdoa kepada roh bulan dan mencelupkan Yue ke dalam kolam suci. Semenjak itu rambutnya berubah menjadi putih. Di tempat lain pasukan negara api telah mendekati benteng suku air utara. Mereka pun menyadari kedatangannya melihat kepulan asap dari kapal negara api yang terbang ke dalam benteng. Tanpa sepengetahuan raja, Iloh ternyata membawa Zuko di kapal itu untuk menangkap Ang terlebih dahulu. Zuko pun berenang melewati lautan es untuk menyelinap ke dalam benteng suku air. Melihat pasukan negara api yang tengah bersiap untuk menyerang, Ang mencoba bermeditasi untuk meminta petunjuk dari roh naga. Tak lama, Katara mendapati Zuko telah berhasil masuk ke dalam kolam suci. Ia pun mencoba menyerang Ang yang sedang bermeditasi. Beruntung kemampuan Katara yang sudah semakin baik berhasil mengimbangi Zuko dan melindungi Ang. Sayangnya pada akhirnya Katara kalah dengan serangan dua arah dari Zuko. Di luar kolam suci, para tentara suku air telah siaga di benteng pertahanan untuk menghadapi negara api. Sayangnya tak lama pasukan negara api berhasil menerobos benteng pertahanan dan tak sedikit dari mereka yang melewati jalur bawah air. Di waktu itu juga, Zuko telah berhasil membawa Ang ke suatu tempat di mana ia sedang hanyut dalam semedinya. Dalam semedinya, roh naga memberitahu Ang bahwa ia tidak akan berhasil sampai ia merelakan semua yang telah terjadi kepadanya. Roh naga juga menyuruh Ang untuk menggunakan elemen air untuk menghadapi negara api. Lalu Ang pun terbangun. Sementara itu, prajurit negara api telah berhasil menjebol benteng pertahanan. Para pengendali air menghadapi prajurit itu dengan sekuat tenaga. Di tempat lain, Iroh menyarankan agar mereka menarik pasukan secepat mungkin karena suku air akan semakin kuat saat malam hari karena kekuatan roh bulan menyertai mereka. Kembali pada Ang yang masih terus berusaha meloloskan diri dari Zuko. Tiba-tiba Katara datang dan langsung mengurung Zuko menggunakan elemen air. Melihat kondisi di luar yang semakin kacau, Ang pun bergabung bersama yang lain untuk menghadapi negara api. Saat prajurit sibuk bertempur, Zhao terlihat telah sampai di kolam suci tempat Ang bermeditasi tadi. Diikuti oleh Iroh yang terus berusaha mengingatkan Zhao agar tidak mengusik para roh. Tanpa menghiraukan Iroh, Zhao menangkap salah satu ikan dari kolam suci yang tak lain adalah jelmaan dari roh bulan. Secara mengejutkan, Zhao lantas membunuh ikan itu.
Lalu di waktu bersamaan, cahaya bulan pun meredup. Mendengar cerita Yue yang hidup berkat kekuatan roh bulan, Iroh melihat ada kesempatan untuk mengembalikan keseimbangan roh bulan. Dan benar saja, Yue berhasil mengembalikan roh bulan sehingga kekuatan suku air kembali meningkat. Lalu Iroh pun mengajak Zuko untuk tidak ikut campur dalam peperangan ini. Zhao yang merasa ketakutan bermaksud melarikan diri, tapi sayangnya ia dihadang oleh para pengendali air dan tewas pada saat itu juga. Sementara itu, Aang berusaha menjalankan ucapan roh naga, yaitu menghadapi prajurit dengan elemen air. Aang pun berusaha melupakan semua emosi dan dendam yang ia miliki sebagaimana arahan dari roh naga. Lalu Aang pun berhasil mengendalikan air dengan kemampuannya yang cukup dahsyat, sehingga ia berhasil memukul mundur seluruh pasukan negara api. Film diakhiri dengan memperlihatkan Raja Negara Api yang telah kehilangan segalanya, tapi masih memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Ia pun meminta seorang perempuan bernama Azula yang tak lain adalah putrinya untuk mengawasi Avatar agar jangan sampai menguasai pengendalian bumi dan api. Dan film pun berakhir. Gimana Midikers? Filmnya cocok di rating berapa nih? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin lebih semangat untuk update video menarik selanjutnya. Mimin ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye-bye.